Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, kenalin aku Salsa, anggota Palang Merah Remaja, Kabupaten Banyumas. Hari ini kita mau membahas tentang donor darah. Donor darah? Yap, donor darah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu donor darah? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang yang setelah itu akan disimpan sebagai stok darah dan kemudian akan ditransfusikan kepada orang lain. Oh gitu, terus transfusi darah itu apa? Nah, transfusi darah adalah proses menyalurkannya. Proses menyalurkan atau memindahkan darah dari seseorang ke orang lain yang membutuhkan darah. Donor darah dibagi menjadi dua, donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Apa ya bedanya? Donor darah sukarela dilakukan ketika seseorang menyumbangkan darahnya tanpa mengetahui siapa penerimanya. Contohnya ketika teman-teman menyumbangkan darah di PMI atau di tempat umum yang mengadakan kegiatan donor darah. Sementara itu, donor darah pengganti dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dan ia tahu siapa penerimanya. Jadi udah tahu kan bedanya donor darah sukarela dan donor darah pengganti? Seperti yang pasti teman-teman tahu, ada 4 tipe golongan darah. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, dari keempat golongan darah itu akan ditransfusikan kepada orang-orang yang membutuhkan darah. Siapa aja ya orang-orang yang membutuhkan darah? Nah, teman-teman, jadi orang-orang yang membutuhkan darah adalah yang pertama, orang-orang yang mengidap penyakit kekurangan darah seperti anemia, kanker, hemofilia, talasemia, dan beberapa penyakit lainnya. Penyakit-penyakit itu tergolong penyakit yang berbahaya apabila tidak segera ditangani. Contohnya seperti talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang menyebabkan tubuh kekurangan hemoglobin dan sel darah merah. Penyakit ini belum bisa disembuhkan dan salah satu penyakit dalam jangka panjang. Penderita talasemia harus melakukan transfusi darah seumur hidupnya. Selanjutnya, ibu hamil setelah melahirkan. Ketika melahirkan, ibu hamil mengeluarkan darah yang sangat banyak, dan ketika itu harus ada stok darah yang cukup sebagai penggantinya. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2020, Indonesia memiliki populasi penduduk sekitar 270.203.917 jiwa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kebutuhan minimal darah adalah 2% dari jumlah penduduk atau sekitar 5,4 juta kantong darah dalam setahun bagi Indonesia. Pada tahun 2021, PMI telah memenuhi 85% kebutuhan darah nasional. Tercatat, 3.140.410 kantong darah didonasikan masyarakat melalui PMI. Sebanyak 3.140.410 kantong darah dalam bentuk whole blood itu kemudian dipisahkan menjadi komponen darah PRC, trombosit, dan FFP, sehingga menjadi sekitar 4,6 juta persediaan. Bila pasien meminta darah, ada biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan oleh pasien tersebut. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan surat edaran dari Menteri Kesehatan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien adalah Rp360.000 per kantong darah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengolahan darah dari urusan administrasi hingga pengujian darah. Gimana teman-teman? Kita udah tahu nih siapa aja orang-orang yang membutuhkan darah. Kekurangan darah itu bahaya banget loh. Jadi kalau mau mendonorkan darah, teman-teman bisa datang ke PMI terdekat. Selain datang ke PMI, teman-teman juga bisa mendatangi tempat yang mengadakan kegiatan donor darah, seperti di sekolah, kantor desa, kantor kecamatan, atau tempat umum lainnya. Oh iya, donor darah juga bisa langsung dilakukan di rumah sakit. Ini dia salah satu tempat yang bisa kita datangi untuk mendonorkan darah teman-teman, yaitu PMI. Kita hanya perlu masuk dan langsung mengisi formulir pendaftarannya. Nah di sini, formulir pendaftarannya diisi dengan mesin yang sudah tersedia. Teman-teman hanya perlu mengisi data sesuai yang ditanyakan di mesin tersebut. Setelah selesai mengisi data, kita duduk di kursi tunggu untuk menunggu dipanggil oleh petugas. Setelah dipanggil, teman-teman bisa menuju ke meja pendaftaran untuk mengambil formulir yang sudah di print out dalam bentuk kertas. Nah,
teman-teman bisa langsung masuk ke ruang donor. Pertama, kita masuk ke ruang pemeriksaan dokter untuk screening kesehatan. Yang pertama dilakukan adalah cek berat badan. Lalu, dokter akan memeriksa tekanan darah kita dengan distensi. Selain itu, dokter juga akan menanyakan seputar riwayat kesehatan seperti riwayat operasi, konsumsi obat, dan vaksin COVID-19. Jadi, ini dia teman-teman, ruangan yang digunakan untuk tahap-tahap melakukan donor darah. Kalau memenuhi syarat-syarat tersebut, teman-teman bisa masuk ke ruangan selanjutnya untuk cek kadar hemoglobin. Tahu kan berapa kadar minimal hemoglobin untuk donor darah? Yap, 12,5 gram per dl. Nah, kalau kadar hemoglobinnya kurang, teman-teman akan diberi tablet penambah darah. Setelah selesai cek kesehatan, kita akan masuk ke ruangan pengambilan darah. Oh iya, kita juga diwajibkan untuk cuci tangan sampai ke siku terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini ruangan pengambilan darahnya. Setelah kita masuk, petugas akan mengarahkan kita untuk berbaring di kasur. Di sini darah kita akan diambil sekitar 300 sampai 450 cc. Tenang teman-teman, nggak sakit kok. Selesai deh, kita tinggal ambil menu donor sebagai makanan pengganti di tempat pengambilannya. Gimana teman-teman, mudah kan donor darah? Selain itu, donor darah juga banyak sekali manfaatnya. Yuk kita simak apa aja nih manfaat donor darah. Ketika mendonorkan darah, manfaat kita sebagai pendonor adalah yang pertama, mencegah penyakit jantung. Karena donor darah dapat mengurangi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan produksi darah dan memperlancar aliran darah. Bagi pendonor yang teratur, tubuh akan memproduksi sel-sel darah yang baru, sehingga tubuh akan tetap sehat dan dapat beraktivitas lebih efisien. Dan ketika aliran darah dalam tubuh lancar, maka akan mencegah penyakit stroke, lalu membantu mendeteksi dini penyakit tertentu. Saat mendonorkan darah, teman-teman akan menjalani pemeriksaan atau screening secara gratis untuk mendeteksi penyakit serius, seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, meningkatkan rasa ikhlas dan rasa kepedulian, dan mendapatkan penghargaan dari Palang Merah Indonesia. Ngomong-ngomong soal penghargaan, kalau kita mendonorkan darah secara rutin, kita bisa mendapatkan penghargaan loh teman-teman. Nah, tentang penghargaan itu di Indonesia sendiri ada tingkatannya masing-masing. Penghargaan kepada pendonor darah sukarela 5 kali dan 50 kali diberikan oleh PMI kota atau kabupaten. Penghargaan kepada pendonor darah sukarela 75 kali diberikan oleh gubernur dan PMI provinsi. Dan penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial kepada pendonor darah sukarela 100 kali diberikan oleh presiden. Tapi sebelum kita donor darah, ada juga nih syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa aja ya syarat-syaratnya? Sehat dan tidak sedang minum obat. Usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, menunjukkan KTP atau identitas yang masih berlaku yang disertai foto, kadar hemoglobin 12,5 sampai 17 gram per dl, dan tekanan darah 110/70 sampai 160/100. Sebagai anggota Palang Merah Remaja, kita bisa share atau upload informasi seputar donor darah di akun sosial media. Lalu, kalau teman-teman punya masalah kesehatan atau kekurangan berat badan, teman-teman wajib nih menjaga pola hidup sehat dengan memperbanyak makan makanan yang bergizi dan olahraga yang rutin. Dan pastinya, teman-teman bisa ikut menjadi anggota Palang Merah Remaja dan mengadakan kegiatan donor darah di sekolah. Bagi teman-teman yang ingin tahu seputar tentang donor darah, teman-teman bisa menghubungi PM Wira SMA Negeri 1 Sokaraja lewat akun Instagram @vikingsoka.smaraja, dan teman-teman bisa melihat di sosial media PMI Kabupaten Banyumas atau website resmi www.pmibanyumas.or.id. Yuk teman-teman, bersama-sama menjadi agen gerakan donor darah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Darah kita, harapan hidup mereka.
Ayo donor darah untuk sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.